Baik Pak. Nah Pak Sugartanto ini saya ingin beralih lagi nih Pak ke Politeknik PU karena mungkin ini kan penonton kita ada sahabat PUPR yang sedang mencari kira-kira nanti saya ingin melanjutkan pendidikan tinggi nih, saya ingin mencari-cari kira-kira mau kuliah di mana ya. Nah tadi kan Bapak sempat menyampaikan bahwa ada banyak keunggulan nih di Politeknik PU dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Salah satunya adalah lebih banyaknya pelatihan. Betul. Dibandingkan dengan pelajaran di ruangan seperti 60 sampai 65%. Nah, itu apa saja sih Pak keunggulan lainnya yang bisa dapatkan dari teman-teman kita yang bersekolah di Politeknik PU? Ya, jadi Politeknik PU ini memang spesifik ya. Sejak didirikan 2018 akhir di Kota Semarang, meskipun di awal-awalnya kita mempunyai 3 konsentrasi ya. Yang pertama teknologi konstruksi bangunan air, ya, atau SDA lah ya kalau lebih mudahnya. Yang kedua teknologi konstruksi bangunan gedung. Itu mencakup keciptakaryaan atau penyediaan perumahan ya, gedung-gedung high rise building itu. Yang ketiga adalah teknologi bangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas. Nah rata-rata sebaran mahasiswanya pun bukan hanya orang dari Jawa saja. Dari Papua ada, dari Maluku ada, dari Sulawesi ada, sampai dengan dari Sumatera. Cara penjaringan mahasiswa, calon-calon mahasiswa Politeknik pun juga kita lakukan. Di wilayah timur dijaring dengan menggunakan SKBI, ya, yang punya sebelum lulus kita jaring dari sisi kemampuan minat dan bakat. Mungkin rata-rata rapot lah ya, misalnya rata-rata rapot di atas 7 atau 7,5 dari timur, barat, dan tengah, karena regional Indonesia ini wilayah barat dan tengah dan timur, supaya terwakili. Toh nanti kalau lulus itu dia bisa mengabdikan ke wilayah tempat kelahirannya, membangun daerahnya. Yang kedua, keunggulan Politeknik ini lebih banyak praktek, lebih banyak magang daripada teori. Dan praktek atau magangnya itu dengan BUMN karya atau badan usaha jasa yang cukup kualitas, berkualitas dan mempunyai nama. Sehingga begitu lulusannya diharapkan nanti adalah siap kerja di era industri sekarang yang kita mengenal sekarang industri 4.0. Mereka itu sudah siap kerja, sudah mengerti, sudah bisa langsung praktek, tidak perlu lagi diperlukan suatu pelatihan tertentu untuk betul-betul baru siap kerja. Enggak. Makanya pola pendidikannya kita sesuaikan dengan kebutuhan lapangan, kebutuhan pangsa pasar. Lulusannya begitu selesai langsung kerja. Dan ini nanti kita harapkan akan bersaing secara nasional, secara regional, ASEAN, dan mengglobal. Dosen-dosennya pun Mbak Saskia. Nah itu Pak, saya tertarik tenaga pengajar Pak. Betul, jadi pengajar-pengajarnya itu bukan hanya sekedar pengajar, yang penting pengajar selesai, enggak. Pengajarnya juga dari macam-macam, ada dari praktisi, ada dosen yang terpilih ya, dengan rasio yang kira-kira betul-betul nanti si mahasiswa tersebut itu betul-betul menguasai di bidangnya pada saat 3 prodi tadi ya, di awal pendirian dari Politeknik ini. Nah kemudian juga diisi dari para orang-orang yang sukses di bidangnya, termasuk entertainment. Nah, siapa tahu lulusan-lulusan tersebut punya passion yang berbeda, sehingga betul-betul nanti Pak. Betul, nanti dieksplorasi di situ pada saat dia magang, itu akan kelihatan bakatnya. Bakatnya ada di mana. Nah, sekaligus juga bukan hanya diarahkan supaya menjadi ASN, tidak, menjadi entertain, menjadi pengusaha-pengusaha di bidang jasa konstruksi. Bisa di jasa konsultansi juga bisa, karena kurikulum yang diberikan oleh para pengajar ini sangat-sangat variatif dan betul-betul inovatif, berbasis kompetensi supaya passionnya si mahasiswa-mahasiswa itu keluar semua, akan kelihatan, akan dipandu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kita mengikuti pola pembelajaran modern. Nah ini yang saya tangkap dari Pak Sugartanto yang menarik adalah jadi teman-teman yang bersekolah atau menempuh pendidikan di Politeknik PU itu dapat memiliki kesempatan yang luar biasa nih untuk langsung terjun ke lapangan, ke proyek-proyek BUMN maupun proyek PU ya Pak, untuk melihat apa yang dibutuhkan atau apa sih sebenarnya yang dikerjakan di proyek infrastruktur yang sedang berjalan ya Pak ya. Dan juga nanti mungkin kedepannya mereka jadi ada gambaran nih Pak, sebenarnya passion saya itu di mana gitu, apakah saya lebih tertarik di gedung atau saya lebih tertarik di jalan, air dan sebagainya Pak? Ya,
Memang saat ini sejak berdirinya Politeknik, 3 konsentrasi teknologi bangunan air, bangunan gedung, bangunan jalan jembatan tersebut pada saat sejak pertama berdiri masih baru menerima sekitar per konsentrasi bidang tadi adalah baru 50 ya. Sekarang sudah memasuki tahun kedua. Jadi angkatan pertama ada sekitar hampir 150-an, angkatan kedua sekarang itu sekarang hampir sama. Nah, setiap tahun kan hampir 150-an. Nah, 150 ini dengan sebaran mahasiswanya dari beberapa daerah. Dengan pola pembelajaran yang tadi saya sampaikan tadi, dengan harapan adalah akan bisa muncul calon-calon teknisi terampil yang betul-betul menguasai di bidangnya untuk langsung praktek di lapangan. Karena apa? Training ground atau pelatihan mereka itu atau praktek magangnya betul-betul proyek yang real di lapangan ya Pak ya. Kebetulan akhir-akhir ini PUPR ya membangun banyak jalan baru, jalan tol terutama, kemudian juga ada bendungan ya, ada sekitar 65 bendungan yang baru selesai baru berapa, kemudian banyak sekali rumah bertingkat, hunian cerdas ya, kemudian juga bagaimana pemukiman kumuh mulai juga padat karya juga mulai dikembangkan ya Pak? Padat karya juga sudah mulai dilakukan sehingga betul-betul mereka ini mahasiswa-mahasiswa ini betul-betul nanti mengerti apa yang dilakukan sehingga betul-betul nanti di lapangan itu ya sudah bukan kaku lagi untuk langsung bekerja di lapangan. Itu saya katakan sebagai tenaga terampil. Tuh. Yang kedua, kita juga bekerja sama, Politeknik ini bekerja sama dengan lembaga sertifikasi, nah ini penting. Lembaga sertifikasi ini tujuannya adalah pengakuan tadi ya. Makanya saya katakan bukan sertifikatnya, tapi sertifikasinya adalah pengakuan kebisaan seseorang. Jadi pada saat lulus, karena dia pada saat proses pembelajaran dengan melakukan proses magang dengan BUMN atau non BUMN di pekerjaan-pekerjaan bidang PUPR yang cukup besar ya. Sebarannya juga ada di mana-mana sesuai dengan prodinya tadi, ada 3 ya di awal ini. Sehingga dia akan menjadi lulusan tenaga terampil yang sudah sekaligus dengan pengakuan adanya lembaga dari sertifikasi tadi. Ahli apa dia? Ahli terampil apa? Ahli terampil alat berat bisa jadi, ahli terampil dalam perencanaan gedung bisa, ahli perencanaan jalan boleh. Nah seperti itu kira-kira gambaran yang ke depan. Dan sekaligus juga dilakukan pembekalan terhadap bagaimana tertib administrasi atau tata kelola yang baik. Nah ini juga dilakukan semacam suatu pembekalan melalui pola-pola training tadi. Baik. Nah kira-kira seperti itu. Ya Pak. Nah Pak, ini kedepannya apa sih Pak tantangan yang ingin dikembangkan oleh BPSDM dalam membangun insan PUPR? Ya memang BPSDM tadi saya katakan semakin banyaknya alokasi yang menjadi amanah di Kementerian PUPR ya. Semakin meningkat ini kalau kita lihat grafik sejak 10 tahun terakhir ini itu hampir bahkan tahun depan itu hampir 2 kali lipat dari anggaran 2020 yang terkena COVID ya. Jadi kalau terkena COVID kemarin kan semua sekitar 120-an dikurangin 45 menjadi 75. 2021 ya saya mendengar melalui media itu sekitar hampir 150 ya, 149 triliun sekian, hampir 2 kali lipat. Sementara SDM-nya kan relatif stabil antara 20-2500 itu sudah sejak beberapa tahun terakhir ini. Mau atau tidak mau, tuntutan anggaran pembangunan yang semakin besar menjadikan bahwa tantangan upaya peningkatan kualitas SDM salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kompetensinya. Bahasa mudahnya kompetensi adalah meningkatkan kebisaan. Semakin dia bisa, semakin dia akan bisa diberikan tanggung jawab lebih tinggi dan semakin dia akan menjadi calon pemimpin ke depan. BPSDM salah satunya adalah bagaimana menyiapkan future leader atau calon pemimpin ke depan melalui satu lagi tugas pokok kita, pengembangan talenta, berintegritas, punya nilai-nilai moral yang bagus, pola karirnya jelas, peta karirnya bisa terbaca, kompetensinya semakin lengkap dan semakin komplit sehingga si ASN tersebut betul-betul bisa dipercaya untuk mengemban amanah tugas bidang PUPR yang semakin tinggi. Iya luar biasa sekali Pak Sugiartanto. Ini menarik sekali perbincangan saya dengan Pak Sugiartanto karena penjelasan beliau itu sangat komprehensif dan tentunya
bisa memperkaya nih informasi saya dan juga sahabat PUPR, khususnya bagi teman-teman yang sedang mencari perguruan tinggi ya Pak ya. Saya ingin melanjutkan sekolah di bidang infrastruktur, tentunya dengan melalui tadi salah satu alternatifnya Politeknik PU. Nah Pak, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira jika nanti sahabat PUPR ingin mencari informasi lebih lanjut Pak tentang Politeknik PU, bisa mendapatkan informasi di mana Pak? Ya, jadi semua ini kan sekarang sudah di era digital ya. Semua informasi sudah bisa di-download melalui websitenya www.pu.id. Di dalamnya ada Politeknik.id dan tata cara untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa di bidang politeknik ada semua sudah tertampung. Lengkap ya Pak ya? Lengkap, sekaligus sebarannya penerimaan bukan hanya konsentrasinya hanya di Jawa saja, tetapi kita juga melakukan distribusi penerimaan atau calon-calon mahasiswa tersebut bukan dari sebarannya adalah dari barat maupun timur Indonesia, karena pembangunan ini tidak terpusat hanya ada di wilayah barat, tapi juga sekarang saat ini gencar-gencarnya ada di wilayah timur. Iya Pak, nanti mungkin bisa ditampilkan juga di bawah untuk alamat website dan juga hotline ya Pak ya? Siap. Jadi nanti para generasi muda yang berada di daerah apabila berminat untuk mengikuti tes atau akan melanjutkan ke perguruan tinggi di Politeknik PUPR ya di Semarang yang saat ini sedang baru ada 3 konsentrasi ya, bangunan air, bangunan gedung maupun bangunan jalan jembatan yang memang betul-betul dibutuhkan infrastruktur di daerah, bisa mengikuti informasi tersebut melalui websitenya PU.id dan kita bisa buka secara lengkap bagaimana cara tata cara seleksi dan sekaligus tata cara penerimaan dipusatkan ada di Makassar, di Palembang, di Semarang dan ada di Banjarmasin. Jadi semua sudah ada di 4 wilayah tersebut dengan harapan beberapa calon mahasiswanya adalah betul-betul dari putra-putra daerah. Baik. Kira itu. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Pak Sugartanto. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat bermanfaat nih Pak dan juga memberikan referensi baru bagi sahabat PUPR. Dan semoga Bapak sukses terus ya Pak ya. Dan yang paling penting Pak, jaga kesehatan. Terima kasih diingatkan selalu seperti itu. Terima kasih Mbak Sasmi. Baik Pak Sugartanto. Ya sahabat PUPR, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR Bapak Sugartanto. Dan saksikan terus program Ruang Bincang lainnya tentunya di Kementerian PUPR YouTube TV dan juga bisa follow akun sosial media YouTube Kementerian PUPR seperti di Instagram, Facebook dan juga kita ada TikTok baru yaitu @kementerian PU. Baik, saya Saskia pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.